Selamat pagi anak-anak semua. Masih tetap semangat? Harapan ibu anak-anak semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kita masuk dalam pelajaran matematika pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai operasi pengurangan pada bilangan bulat. Sebelum kita masuk kepada operasi pengurangan pada bilangan bulat, ibu masih ingatkan supaya anak-anak ibu masih tetap untuk mengingat pada pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Minggu yang lalu ibu sudah jelaskan ada dengan dua cara untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat. Ada bisa dengan garis bilangan, bisa juga dengan menggunakan pin positif dan pin negatif. Dasar dari operasi penjumlahan ini nanti adalah ada hubungannya dengan operasi pengurangan pada bilangan bulat yang akan kita pelajari ini. Baik anak-anak ibu sekalian, kita masuk kepada tujuan dari pembelajaran dari operasi pengurangan pada bilangan bulat ini adalah supaya anak-anak ibu bisa memahami dan bisa menyelesaikan setiap soal yang menyangkut kepada pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan bilangan bulat. Operasi pengurangan adalah kebalikan dari operasi penjumlahan, atau bisa juga dikatakan pengurangan itu adalah menjumlahkan lawannya, dilambangkan dengan tanda minus. Dilambangkan dengan tanda minus, tanda kurang. Bisa dibaca dengan negatif atau minus. Baik, sifat dari operasi pengurangan pada bilangan bulat ini adalah bersifat tertutup. Apa itu bersifat tertutup? Itu berarti setiap hasilnya, jawabannya nanti adalah selalu bilangan bulat. Tetapi tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan. Contoh, kita perhatikan. 5 dikurang 2. Itu bisa kita selesaikan. Tadi ibu katakan kalau pengurangan itu adalah menjumlahkan dengan lawannya. Kita lihat 5 ini adalah positif, tetap nilainya di 5. Kemudian kurang, ini kita buat menjadi lawannya negatif atau kurang itu apa? Jumlah. Kemudian perhatikan 2 ini bernilai apa? Positif. Berarti lawannya, tadi ibu katakan pengurangan menjumlahkan lawannya. Positif lawannya apa? Negatif. Setelah bisa kita buat seperti ini, ingatlah pelajaran minggu lalu tentang operasi penjumlahan bilangan bulat, ya. Ada dengan dua cara, dengan garis bilangan dan pin positif dan pin negatif. Di sini ibu akan menjelaskan dengan menggunakan pin positif dan pin negatif. Perhatikan. 5 bernilai positif, berarti pin positifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 2, negatif 2, berarti pin negatifnya ada 2. 1, 2. Lalu kita lihat ya, kita menggunakan pin positif dan pin negatif ya. Positif, negatif, kita coret, habis. Kita coret lagi, habis ya. Ini yang kita kotaki, ini kita anggap adalah habis atau 0. Lalu kita lihat berapa sisanya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 sisanya. Dan sisanya ini pinnya apa? Positif apa negatif? Positif. Maka 3-nya adalah bernilai positif. Maka 5 dikurang 2 itu adalah hasilnya 3. Contoh yang kedua, 4 dikurang 8. Ini bisa kita gunakan rumus yang kedua ini. B kurang A sama dengan B ditambah negatif A. Atau tadi ibu katakan pengurangan itu sama halnya dengan menjumlahkan dengan lawannya. Kita perhatikan soal 4. Ini dia 4. Ini tanda negatif atau tanda kurang ini lawannya kita buat menjadi tanda positif.
Lalu perhatikan 8. 8 ini bernilai positif. Lawannya positif itu apa? Negatif 8. Setelah ini berbentuk menjadi penjumlahan, maka bisa kita bantu dengan menggunakan pin positif dan pin negatif ya. 4 bernilai positif, berarti pin positifnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu 8 pin negatifnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita hilangkan yang bernilai sama positif dan negatifnya. Habis. Positif negatif. Ini juga habis. Kita coret habis ya. Ini yang kita kotaki yang minggu lalu Ibu jelaskan. Nah, ini kita anggap sebagai 0 ya. Kita anggap sebagai 0, berarti kita perhatikan sisanya yang tidak dikotaki. Berapakah sisanya? 1, 2, 3, 4. Dan yang sisa itu pin apa? Pin positif atau pin negatif? Negatif. Maka nilainya adalah negatif 4. Maka 4 kurang 8 itu hasilnya adalah negatif 4. Contoh yang ketiga, negatif 5 dikurang 3. Kita bisa gunakan rumus yang pertama yang Ibu udah katakan tadi ya. Negatif A dikurang B itu sama dengan negatif A ditambah negatif B. Bisa langsung kita buat negatif 5 ditambah negatif 3. Atau kita buat dengan menjumlahkan lawannya ya. Yang pertama negatif 5 ini tetap negatif 5. Lalu tanda kurang. Tanda kurang ini lawannya apa? Positif. Lalu kita lihat 3. 3 ini bernilai positif. Berarti lawannya positif itu apa? Negatif. Berarti ini negatif 3. Oke. Lalu kita bantu dengan pin positif dengan pin negatif ya. Negatif 5 berarti pin negatifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian negatif 3 berarti pin negatifnya ada 3. 1, 2, 3. Di sini kita lihat karena semuanya sama-sama bernilai negatif, tidak ada yang berlawanan ya. Tidak ada yang bernilai positif dan tidak ada bernilai negatif. Semua sama bernilai negatif. Maka hasilnya ini langsung kita jumlahkan saja. Ada berapa pin negatifnya semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Pin negatif berarti ini tanda negatif. Maka negatif 5 dikurang negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 8. Baik, contoh yang keempat. 5 dikurang negatif 3. Kita menjumlahkan dengan lawannya. Berarti 5 tanda kurang. Tanda kurang ini lawannya apa? Positif. Lalu kita perhatikan 3. Tanda 3 ini di depannya apa? Negatif. Lawan negatif itu apa? Positif. Berarti positif 3. Berarti ini sudah bisa anak-anak Ibu menjawab. 5 tambah 3 itu berapa? 8. Itu dia. Kalau tidak bisa, bantu dengan pin positif dan pin negatif. Kita lihat, 5 itu bernilai positif, berarti pin positifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 3 bernilai positif. Ada berapa pin positifnya? 3. 1, 2, 3. Kita lihat, karena semua pinnya sama, bernilai positif, tidak ada yang pin negatif, maka ini langsung kamu jumlahkan saja. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bernilai apa pinnya? Positif. Maka 5 dikurang negatif 3 itu sama dengan 8.
terakhir, contoh yang kelima, yaitu negatif 5 dikurang negatif 3. Kita jumlahkan dengan lawannya, ya. Berarti negatif 5, nih, kita lihat lawan dari tanda kurang ini apa? Positif. Kita buat positif, ya. Ini lawannya, lawan dari negatif, ya. Lalu kita lihat 3. Tanda di depan angka 3 ini apa? Tanda negatif. Maka lawan dari negatif itu apa? Positif. Berarti ini menjadi nilainya positif 3. Kalau sudah positif, tidak usah lagi buat tanda positif. Sudah cukup tanda tambah ini tadi. Oke, baik. Selanjutnya kita selesaikan. Kita bantu dengan operasi penjumlahan minggu yang lalu. Kita gunakan dengan pin positif dan pin negatif, ya. Negatif 5, berarti pin negatifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 3 bernilai positif, berarti pin positifnya ada 3. 1, 2, 3. Kita lihat, di sini ada negatif, ada positif. Berbeda tadi yang semua bernilai positif atau semua bernilai negatif, tinggal kamu jumlahkan saja, ya. Kalau ini berlawanan, ada negatif dan ada positif, maka kita habiskan dulu, ya. Ini negatif positif, coret. Negatif positif, coret. Negatif positif, coret. Lalu kita kotaki. Ya, kita kotaki, ini kita anggap habis atau 0, ya. Kita lihat yang ada sisanya. Sisanya ada berapa? 1, 2. Ada 2. Lalu kita lihat yang sisa itu, bernilai apa pinnya? Positif atau negatif? Ternyata negatif, maka ini hasilnya adalah negatif 2. Maka negatif 5 ditambah 3 itu hasilnya adalah negatif 2. Baik anak-anak ibu sekalian, demikian penjelasan ibu mengenai operasi pengurangan pada bilangan bulat. Harapan ibu anak-anak bisa paham dan mengerti tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Intinya dari kesimpulan pelajaran kita ini adalah anak-anak ibu harus bisa paham tentang penjumlahan, ya, baru bisa kita selesaikan tentang pengurangan. Bisa kita bantu dengan garis bilangan atau bisa kita bantu dengan pin positif dan pin negatif. Khusus untuk operasi pengurangan pada bilangan bulat ini, yaitu Ananda harus ingat bahwa pengurangan itu adalah menjumlahkan dengan lawannya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan nanti mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Itu ada pada buku paketmu di halaman 22-33. Harapan ibu anak-anak sekalian bisa membacanya pada buku paket halaman 22-33 tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Supaya di saat ibu menjelaskan nanti, anak-anak bisa menangkap lebih cepat apa itu operasi perkalian dan operasi pembagian pada bilangan bulat. Kemudian anak-anak ibu, di akhir video pembelajaran ini nanti akan ada soal latihan. Ibu harap anak-anak ibu bisa mengerjakan soal latihan tersebut supaya bisa lebih cepat memahami tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Harapan ibu tetaplah semangat dan jaga kesehatan. Di akhir kata ibu ucapkan selamat belajar dan salam sehat. 17 Agustus tahun 45